Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahharil azimil jabbar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ana al-laili wa atrafan nahar. Wa atubu ilaihi qabla inqidha'il a'mar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pemirsa, saudaraku, soiman soimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam kajian tahun ini, yaitu di bulan Ramadan yang berkah ini, yang mulia ini, 1444 Hijriah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita untuk menambah pundi-pundi amal ibadah kita, untuk menambah investasi akhirat kita. Semoga kita nanti di akhirat menjadi orang-orang yang beruntung dan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, saudaraku, soiman soimin rahimakumullah, pada kesempatan ini kajian kita akan membahas tentang kebenaran agama dalam pandangan Al-Quran. Pemirsa, agama yang ada di dunia ini, jumlah agama yang ada di dunia ini jumlahnya sangat banyak, tak terhitung. bahkan kita mungkin banyak yang tidak hafal nama-nama agama yang ada di dunia ini. Akan tetapi agama secara garis besarnya itu hanya ada dua saja, pemirsa. Ya, agama secara garis besar dikelompokkan pada dua bagian saja. Yang pertama disebut dengan agama wahyu atau agama samawi, ya, atau agama langit. Gitu. Karena agama ini diwahyukan, diturunkan dari langit melalui perantara, yaitu malaikat Jibril, menyampaikan agama ini kepada para nabi dan rasul. Dan nabi rasul ini menyampaikan agama ini kepada umatnya masing-masing. Nah, agama wahyu ini, pemirsa, itu hanya ada tiga saja. Apa itu? Yaitu agama Yahudi, ya. Agama Yahudi atau agama Israel, ya. Itu yang mengajarkan agama itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan kitab suci yang diajarkan itu adalah Taurat. Nah, kemudian setelah itu agama Nasrani, ya. Agama Nasrani adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab suci yang dibawa itu adalah Injil. Nah, yang terakhir itu adalah agama Islam. Agama Islam adalah agama yang dibawa, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an sebagai kitab sucinya. Jadi agama wahyu, pemirsa, itu hanya tiga, ya, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nah, dari yang tiga ini, pemirsa, maka itu dikelompokkan kepada agama budaya atau agama ardi, ya. Kenapa disebut agama budaya atau agama ardi? Karena agama ini muncul, lahir dari bumi, dia tidak diwahyukan. Yang membuat agama ardi ini adalah manusia itu sendiri. Apakah itu para filosof atau para pendiri agama itu sendiri, ya. Nah, agama ardi ini pada dasarnya tidak punya kitab suci, kecuali bagi agama-agama yang sudah maju peradabannya.
ya, banyak pengikutnya seperti Buddha, Hindu, itu ada kitab sucinya. Tripitaka, apalagi Weda, itu ada kitab sucinya. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana agama yang ada di Indonesia ini, pemirsa. Agama yang ada di Indonesia ini yang diakui oleh undang-undang oleh negara kita, ya, itu ada 5. Ya, agama di Indonesia yang keberadaannya diakui oleh undang-undang, dilindungi oleh undang-undang, itu ada 5, yaitu Islam, kemudian Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha dan Hindu. Ada 5. Lalu di zaman almarhum Presiden Gus Dur pada waktu itu, ada satu lagi agama yang diakui, dilindungi, dilegalkan, yaitu agama Konghucu. Nah, kalau begitu, agama yang ada di Indonesia sekarang ini yang diakui oleh undang-undang itu ada 6. Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, kemudian pemirsa, dari agama ini yang saya sebutkan tadi, kalaulah ditanya masing-masing agama itu, manakah agama yang benar di dunia ini? Maka semua penganut, pengikut agama itu akan mengatakan bahwasanya agama kami yang benar. Contoh, ketika umat Buddha ditanya, manakah agama yang benar itu? Maka umat Buddha akan mengatakan agama kami yang benar. Yang lain salah. Lalu salahkah mereka? Mereka tidak salah. Itu hak mereka, itu keyakinan mereka. Karena mereka yakin kebenarannya, maka mereka menganut agama itu. Nah, begitu juga umat Hindu. Ketika umat Hindu ditanya, manakah agama yang benar itu? Mereka juga akan mengatakan agama kami lah yang benar. Agama Hindu lah yang benar. Lalu yang lain salah. Itu juga mereka tidak salah. Itu hak mereka. Begitu juga dengan umat Nasrani, ya. Umat Nasrani. Ketika umat Nasrani ditanya, manakah agama yang benar di dunia ini? Maka umat Nasrani akan mengatakan agama kamilah yang benar. Yang lain salah. Salahkah mereka? Mereka juga tidak salah. Itu hak mereka. Itulah keyakinan mereka. Lalu kita umat Islam, ya. Kita umat Islam ketika ditanya, manakah agama yang benar itu? Yang banyak itu, yang ada di dunia ini. Maka kita sebagai umat Islam akan mengatakan dengan hakul yakin bahwasanya Islamlah yang benar. Yang lain salah. Itu hak mereka. Itu hak kita. Nah, kalau begitulah pemirsa, soiman soimin rahimakumullah. Kalaulah masing-masing pengikut ini mengatakan agama yang dianutnya ada agama yang benar, apakah semua agama itu benar dalam pandangan Tuhan atau dalam pandangan Allah? Nah, kalau ditanya apakah semua agama itu benar, maka saya secara pribadi ya tidak terima juga, ya kan? Sebagai orang Islam tentu mempunyai pandangan yang berbeda. Kalaupun ada yang mengatakan sama, itu silakan saja. Itu hak, ya. Nah, kita sebagai umat Islam, kita harus melihat apakah agama yang semua yang ada di dunia itu semua benar. Maka kita harus melihat bagaimanakah kebenaran agama dalam pandangan Tuhan atau dalam pandangan Allah. Berarti kebenaran agama dalam pandangan Allah itu bisa kita lihat dari kalamullah, firman Allah atau perkataan Allah, dan itu bisa dilihat dari kitab suci. Nah, kita sebagai umat Islam, maka kita harus melihat apakah ada perkataan Allah yang membenarkan terhadap satu agama. Bukan semua agama, tapi satu agama. Apakah ada itu? Nah, ternyata di sini di Al-Quran ada dijelaskan, pemirsa, gitu. Ya, ini adalah kalamullah, perkataan Allah. Di dalam Al-Quran nanti bisa kita lihat, ya pemirsa, dimanapun berada. Lihat atau dicek Al-Qur'annya di dalam surah Ali Imran, ya, surah Ali Imran ayat 19. Nah, di situ ditegaskan, Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah agama Islam.
Nah, ini ada perkataan Allah menegaskan ternyata hanya Islamlah yang benar, yang lain salah menurut firman Allah ini. Apakah cukup situ saja perkataan Allah itu, penegasan itu? Ternyata tidak, pemirsa. Di dalam surah yang sama, ya, surah yang sama di sini, hanya ayat yang berbeda. Surah Ali Imran juga, tapi ayat 85 di situ dijelaskan, bahkan ditegaskan, wa may yabtaghi ghairal islam madina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, Masya Allah, ini tegas sekali. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu. Itu kata Allah. Dan di akhirat nanti, maka dia digolongkan, dikelompokkan orang-orang yang merugi. Masya Allah. Bersyukur kita hari ini, kita dalam keadaan Islam. Begitu kita lahir dari perut orang tua kita dalam keadaan Islam, ya kan? Karena Islam itu adalah agama yang benar, yang diakui oleh Al-Quran ini. Al-Quran yang menegaskan itu. Bahkan di dalam surah Al-Maidah ayat 3, di situ juga dijelaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan untukmu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Ini lebih tegas lagi. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita akan mengkaji Islam, ternyata hari ini dengan majunya sains dan teknologi, sekarang ini mulai banyak para ilmuwan, ya, para ilmuwan yang mungkin tidak Islam, banyak mengkaji tentang kebenaran Islam itu, ya kan, kebenaran Al-Quran itu. Satu contoh, ya, saya lupa namanya, seorang ilmuwan, seorang profesor dari Amerika pernah membuat satu penelitian, ya, penelitian tentang suara yang timbul, yang muncul dari pohon-pohon atau daun-daun. Nah, jadi profesor ini ingin melihat, mendengar apakah daun itu mengeluarkan bunyi. Maka disiapkanlah oleh ilmuwan tadi, profesor tadi, sebuah alat yang bisa mendeteksi bunyi suara, bunyi gelombang suara halus yang keluar dari daun itu. Maka didekatkan. Nah, apa yang terjadi? Ternyata alat ini bisa mendeteksi, bisa merekam gelombang suara yang halus yang keluar dari daun ini. Ternyata daun-daun ini yang ada di alam semesta ini, pohon-pohon, daun itu mengeluarkan bunyi. Apa bunyinya? Subhanallah, Masya Allah. Ternyata daun-daun itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sedangkan Al-Quran sebenarnya 14 abad tahun yang lalu juga sudah menjelaskan bahwasanya semua daun pohon yang ada di alam semesta ini semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat ini, ternyata profesor itu, peneliti itu, akhirnya karena kebenaran yang ia teliti sesuai dengan Al-Quran, akhirnya peneliti ini masuk Islam. Masya Allah. Dan banyak lagi pemirsa bukti-bukti kebenaran Islam itu, sehingga banyak peneliti hari ini mengakui kebenaran Islam dan masuk Islam. Dan hari ini kita lihat bagaimana gelombang umat Islam yang ada di negara-negara besar hari ini berbondong-bondong masuk Islam, seperti Amerika, Jerman, ya kan? Mereka melihat bagaimana damainya, indahnya Islam itu, sehingga mereka masuk Islam, ya. Nah, itu satu pemirsa. Kemudian ada juga satu hadis. Kebenaran hadis ini juga ternyata pernah diteliti. Satu hari ini satu orang non muslim, ya, membaca informasi di apalah, ya, di surat kabar, bahwasanya apabila sebuah bejana, ya, sebuah tempat lagi itu dijilat sama anjing, ya, maka cara membersihkannya itu salah satu itu adalah dengan tanah gitu. Nah, maka ini orang non muslim ini heran gitu. Kenapa sih harus dengan tanah? Kenapa
kenapa tidak pakai busa? Atau kalau sekarang apalah ya, ada rinso, ada attack, nah, macam-macam sekarang alat alat pembersih ya gitu. Kenapa tidak pakai itu saja? Kenapa harus dengan tanah? Bukan tanah itu kotor. Gitulah dalam pandangan orang non muslim tadi ini, orang kafir tadi ini. Nah, lalu dia penasaran. Ya, maka hadis Nabi tadi ini sama orang ini ingin dibuktikan, ya, dibuktikan, diteliti gitu. Maka disiapkanlah sebuah makanan di bejana, mangkok lah mungkin gitu ya, disiapkan. Lalu dipanggil satu ekor anjing tadi ini, dipanggil. Nah, maka makanlah itu anjing. Nah, kebiasaan anjing pemirsa ngapain kalau sudah makan? Maka dia akan menjilati makanan itu sampai bersih, tak bersisa. Itu anjing itu kan. Nah, setelah itu maka ingin dibuktikan sama orang kafir tadi ini. Dipakailah alat pembesar, kaca pembesar atau mikroskop lah gitu kan. Ternyata tempat yang bekas dijilati anjing tadi, masya Allah, banyak di situ terdapat virus, kuman, bakteri yang begitu banyak. Heranlah ini orang ini. Maka samanya disiram pakai air, dibersihkan, ya kan? Setelah dibersihkan, dilihat lagi ternyata masih banyak juga virus dan kuman ini. Kan dia makin penasaran, ya kan? Pakai air sudah, maka pakai pembersih, pakai busa lah gitu kan. Nah, dibersihkan. Dilihat lagi dengan kacamata pembesar. Nah, ternyata sama. Virus, kuman, bakteri masih banyak di tempat itu. Maka orang ini pun ingin membuktikan hadis Nabi tadi, ya kan? Pakai air sudah, pakai pembersih sudah, maka dia pakai tanah, diambil tanah, ya kan? Diambil tanah, kemudian dibersihkan dengan tanah, kemudian disiram lagi dengan air. Setelah itu dia lihat dengan pakai kacamata pembesar. Apa yang terjadi pemirsa? Maka setelah disiram pakai tanah, dibersihkan dengan tanah, satu bakteri, satu kuman, satu virus pun tak ada lagi di tempat itu. Habis semuanya. Melihat ini, bagaimana takjubnya ya orang non muslim tadi ini, takjub akan kebenaran hadis Nabi ini. Akhirnya Allah berikan hidayah sama dia, dia pun masuk Islam. Masya Allah, itulah hebatnya Islam itu. Memang Islam ini kalau diteliti, ya kan, maka orang akan takjub, kagum, sehingga akan memunculkan dalam dirinya ingin memeluk agama Islam itu. Nah, mungkin hanya dua contoh ini aja pemirsa yang bisa saya sampaikan, dan masih banyak lagi sebenarnya contoh-contoh akan kebenaran Islam itu. Namun karena waktu juga yang tidak memungkinkan untuk menyampaikan materi lebih lanjut, maka mungkin sampai sini aja pertemuan kita, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu dan gelombang yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.